selanjutnya kita lihat kelainan buta warna. Ini adalah tes buta warna. Nah, kalian bisa tidak membaca huruf yang ada di lingkaran-lingkaran ini? Kalau kalian bisa membaca huruf yang ada dalam lingkaran ini, artinya kalian tidak buta warna. Nah, sekarang kita lihat apa buta warna itu. Buta warna merupakan kelainan dari seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna. Ada yang kalau yang total dia hanya bisa melihat putih, hitam, dan abu saja. Nah, ini adalah diakibatkan karena gen yang berada pada kromosom kelamin X. Masih ingat kan bahwa kromosom seks pada perempuan itu adalah XX, sedangkan pada laki-laki XY. Nah, ini kenapa disebut Nah, karena gen buta warna tersebut terkait dengan kromosom seks atau kromosom jenis kelamin, maka gen buta warna ini disebut gen terpaut kromosom seks. Nah, kenapa? Karena sifat buta warna dibawa oleh gen resesif pada kromosom seks, yaitu pada kromosom X saja, tidak ada kromosom Y. Jadi itulah kenapa dia disebut gen terpaut kromosom seks. Jadi di sini kalau buta warna kromosom seks X ya, bukan pada Y. Kemudian ya ini kesimpulannya, kromosom seksnya itu adalah kromosom seks X. Nah, kita lihat bagaimana cara Nah, coba perhatikan di sini bahwa pada tabel ini ada genotip dan fenotip pada penderita buta warna. Nah, kalau fenotipnya itu normal, maka genotipnya itu adalah XX. Tapi kalau normal karir, X-nya salah satunya ada tulisan CB ya. Jadi X pangkat CB, X itu adalah normal karir. Artinya dia sebetulnya kalau dari penglihatan bisa melihat seperti orang normal, tapi secara genotip dalam tubuhnya terdapat CB ini. Jadi gen pembawa buta warna yang akan diturunkan pada keturunannya. Sedangkan kalau buta warna itu sendiri itu adalah terutama perempuan ya di sini, karena XX itu kan perempuan. Nah, XCB itu adalah buta warna. Nah, sedangkan untuk laki-laki jika dia normal maka genotipnya itu adalah XY. Dan kalau laki-laki buta warna itu XCBY. Jadi kalau pada laki-laki CBY itu, nah tadi kan dia terpaut kromosom X kan si buta warna ini. Jadi kalau pada Y tidak ada CB. Jadi kalau pada laki-laki CB-nya 1 itu sudah buta warna gitu. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan si CB-nya harus 2 pangkat CB-nya ini. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat pada soal. Contoh soalnya begini. Bila perempuan normal XX ya menikah dengan laki-laki buta warna dengan kromosom XCBY. Ya. Nah, bagaimana fenotip anak-anaknya? Sama prinsipnya, kita tentukan dulu orang tuanya. Orang tuanya itu kan normal, perempuan normal berarti XX, disilangkan dengan laki-laki yang buta warna yaitu XCBY. Tentukan gametnya berarti X, X, XCB, Y. Nanti pasangkan kalau sudah ada gametnya, maka tinggal kita pasangkan di tabel punetnya. Oke. Nah, kemudian di tengahnya tinggal kalian sejajarkan. Kalau di sini berarti X, CB, Y. Jadi yang CB, ada CB itu selalu lebih depan ya. Nah, kemudian berikutnya untuk ini berarti X dengan Y, maka sini adalah XY. Kemudian yang X ini adalah XX dan yang berikutnya adalah XY. Nah, hasilnya kita lihat di sini
yang ini berarti kan perempuan, anak laki-lakinya kita lihat, anak laki-laki kan ini ya. Nah, yang 2 ini berarti semuanya normal, tidak ada CB-nya. Jadi penglihatan anak laki-lakinya semuanya normal. Kemudian anak perempuannya yang normal baik genotip maupun fenotip ada 1. Berarti dari keseluruhan anak perempuan, ini kan ada 2, perbandingannya 1:1 kan. Nah, berarti 50% itu dari anak perempuan semua ya. 50% normal dan yang 50% lagi adalah karir. Selanjutnya adalah ada yang disebut dengan hemofili atau hemofilia. Nah, hemofilia ini adalah kelainan di mana darahnya itu sulit menggumpal, bahkan ada yang tidak bisa, sehingga ini menyebabkan darah dari orang tersebut bisa sangat berkurang karena banyak keluar, atau bukan tidak bisa di stop dan menyebabkan kematian. Nah, itu tentang hemofili ya. Nah, hemofili itu sendiri dia termasuk gen yang terpaut kromosom seks, dan kromosom seksnya ini adalah terpaut kromosom seks X, bukan Y, sama seperti pada kasus buta warna. Jadi dia terpaut kromosom seks X ya. Nah, kita lihat tabel genotip dan fenotip pada penderita hemofili. Karena dia terpaut kromosom seks, jadi di sini dibedakan ada perempuan dan laki-laki. Kita lihat kalau pada perempuan, nah perempuan yang normal genotipnya adalah XX. Kalian harus hafalkan betul-betul. Normal karir artinya si darahnya bisa membeku, akan tetapi sebetulnya dalam tubuhnya dia membawa gen hemofili. Dalam tubuhnya dia membawa gen hemofilia yang akan diturunkan pada keturunannya. Kemudian satu lagi ada fenotip hemofili ya, yaitu XH kecil pangkat H kecil. Nah, kalau pada perempuan, jika ternyata gennya itu adalah hemofili atau XH kecil H kecil, pada waktu kecil biasanya dia akan meninggal, maka dia sifatnya letal. Kemudian kalau pada laki-laki yang normal itu XY tanpa ada pangkat H. Nah, sedangkan yang hemofili X pangkat H kecil Y. Jadi kalau pada laki-laki karena hemofili ini terpaut kromosom seks X, jadi sedangkan laki-laki itu kan X-nya hanya 1 kan kromosomnya, sehingga dengan adanya yang X-nya saja yang pangkat H itu sudah hemofili. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana contoh pada persilangannya. Di sini ada contoh soal. Nah, di sini ada yang perlu diingat bahwa wanita dengan kromosom X yang mengandung X pangkat H kecil, X pangkat kecil, dia akan meninggal atau letal saat dilahirkan. Sedangkan pada laki-laki yang harus diingat yaitu jika kromosom X mengandung gen hemofili atau pangkat H kecil, maka dia akan langsung menderita hemofili. Jadi kalau pada laki-laki tidak ada laki-laki pembawa atau laki-laki karir, yang ada itu hanya wanita karir. Nah, contohnya di sini soalnya, bila perempuan normal karir XH kecil X kawin dengan hemofilia yaitu X pangkat H kecil Y, bagaimana fenotip keturunannya? Nah, mari kita lihat penyelesaiannya. Seperti biasa, kita tuliskan parentalnya dulu. Di sini normal karir dengan genotip X pangkat H kecil X disilangkan dengan hemofili, laki-laki hemofili X pangkat H kecil Y. Nah, gametnya berarti X pangkat H kecil, X, sedangkan yang hemofili X pangkat H kecil Y. Kita buat papan punetnya atau papan caturnya. Kita taruh gamet-gametnya. Seperti ini, maka hasilnya yang pertama seperti ini, X pangkat H kecil atau berarti perempuan yang hemofili. Tadi perempuan hemofili itu tidak ada karena umumnya itu dia meninggal ketika dia dilahirkan atau bersifat letal. Kemudian
Kalau laki-laki berarti di sini untuk di kotak ini adalah X pangkat A kecil Y atau laki-laki hemofilik. Berikutnya yang di bawah berarti X dengan X pangkat A kecil atau di sini adalah wanita karir. Ini harusnya ya, Ibu ada sedikit salah teknis, harusnya menulisnya XH kecil X dulu ya di sini. Oke, berikutnya adalah XY, berarti ini adalah laki-laki normal. Nah, berarti hasilnya kalau pada anak laki-laki, lihat anak laki-laki semua 50% normal, 50%-nya berarti hemofili. Sedangkan yang perempuannya, mari kita lihat. Nah, anak perempuannya ternyata 50% atau setengahnya meninggal atau letal, dan yang normal karir ada 50%. Jadi kalau ditanya ada yang berapa yang hidup dari semua anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, berarti ada 3 ya. Di sini ada 3 atau 75%. Nah, penyakit atau sifat yang diturunkan yang dianggap sebagai suatu kelainan lainnya itu talasemia. Talasemia ini adalah penyakit kelainan darah ya, itu terutama yaitu sel darah merah. Nah, ini adalah sel darah merah, bentuknya seperti donat seperti ini. Nah, ini kelainannya itu tubuhnya tidak dapat membentuk salah satu komponen hemoglobin. Sedangkan hemoglobin itu kan berfungsi untuk menangkap oksigen ya, maksudnya untuk mengalirkan oksigen. Nah, sehingga di sini akibatnya hemoglobin ini tidak bisa berfungsi atau tidak bisa diproduksi dalam jumlah yang cukup, sehingga sehingga hal ini menyebabkan anemia, nilai hemoglobinnya sangat rendah sehingga dia selalu ditransfusi darah karena sel darah merahnya yang kekurangan hemoglobin. Kemudian yang terakhir yang Ibu bahas yaitu yang polidaktili atau hiperdaktili, yaitu kelainan di mana jarinya itu lebih dari 5. Nah, biasanya ini terdapat pada ibu jari, baik pada ibu jari tangan ataupun kaki. Oke, mungkin pada pertemuan kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.